peristiwa menghebohkan di Thailand. Sebuah kebun ganja kebakaran. Sebuah kebun apa? Ganja kebakaran. Enggak, menyebabkan asap tebal dan mempengaruhi warga di sekitarnya, terutama wisatawan ya. Karena gara-gara itu banyak yang pusing, sakit kepala sampai tertawa terbahak-bahak. Kebayang ya? Tapi nggak ada yang saling bunuh-membunuh kan? Enggak ada sejarahnya. Gara-gara itu ada yang korupsi nggak? Ketika terjadi demo di Iya. Indonesia, Iya. berapa kali Berapa kali apa aja? pemerintah turun tangan langsung bertemu dengan pendemo? Saya mau menghemat uang. Uang itu yang di untuk depan ibu-ibu rakyat, ya? untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Nah, Halo, guys. gue tahu nih lagu ini nih. Oke, kita biarin aja. Guys. Gak, itu lagu reggae kan? Yoi. Jadi kita sapa dulu. Oh iya. Oke, ya. Oke. Halo guys. Selamat datang di Radio KW Ya, edisi bersama 668 ya. Ya, Dengan Anu dengan dan Aan. Wawan. Iya, Wawan Canda. Wawan Canda. Pacarnya Cing Abdel. Siap. Kenapa dengan lagu reggae? Bisa. Kenapa dengan lagu reggae? Lu Karena pasti ngingetin kejadian beberapa hari yang lalu di negara tetangga. tangga siapa nih? Tetangga Indonesia. Itu kan dong. beda negaranya. Gue Timur. Serius loh. Tetangga gue Indonesia. Serius, oh iya kesana ya. Jadi ada kejadian di negara tersebut. Kayak motor. Yang membuat heboh ternyata. Kejadian di negara tetangga yang membuat heboh. Oh iya, di Thailand. Oke, apa tuh? Thailand. Mm-mm. Striptease. Oh bukan. Hiburan malamnya dia lah. Bukan, pokoknya. Pak, udah dipraktekin nih Pak. Enggak Pak. Tinggal saya dicek. kan begini dong. Kalau enggak. menurut saya sih Pak ya, tinggal Enggak. cek urin Pak. Tuh, enggak Pak. Minimal Pak, ini bikin enggak permohonan maaf lah. Enggak Pak. Video. Enggak mau. Minimal bikin video permohonan maaf. Enggak mau. Minimal. Enggak mau. Saya. Itu lagi rame permohonan maaf. Lu mending jadi salah satu yang bikin video. Terus kalau gue bikin apa manfaatnya buat gue? Maaf karena saya gitu. Oh, terus? Lu terkenal kan? Viral gitu? Yuh, penjara minimal. Oh enggak. Iya. Apa itu? Itu kayaknya. Jadi ada peristiwa menghebohkan di Thailand. Sebuah kebun ganja kebakaran. Sebuah kebun apa? Ganja Pak, kebakaran. Pak. Enggak Pak, dia Pak. Ganja kebakaran. Dan warga Kebakaran? yang tinggal di sekitarnya langsung teler berjamaah. Kebakaran. Gua tahu untuk kenapa kebakaran. Apa ya? Karena di dalamnya ada arsip-arsip negara kan biasanya. Enggak, ini kebun ganja, no. Biasanya kebakaran ada arsip-arsip. Oh iya, atau- kan jadi terakhir di Depok ya. Iya. Iya. Itu juga ramai juga di Abasu. Pas kemarin pelantikan yang baru di Depok, ada yang ngebahas itu juga sempat. Oh iya? Tapi internal. Nah iya. Lingkungan-lingkungan mereka. Ya memang cara menghilangkan bukti paling gampang adalah membakar. Kan Terakhir itu yang di asap nggak Depok. bisa diturunkan lagi terus diurai itu nggak bisa. Iya betul. Terus sebelumnya di Depok, arsip mana tuh yang kebakar? Yang itu ATR deh. Oh kalau salah iya. ya. Terus Gedung sebelumnya ATR. lagi ada lagi juga Ada nih. lagi. Wah banyak lah kita mah. Pertanyaan Nu, Ya minimal apakah damkar ini kan jadi banyak kerjaan lah. damkar itu kerjanya banyak Nu. Ya, Jangankan buat kebakaran, ngambil kucing di atasnya dia. Terus ada damkar ya? kejepit anak SMA, Oh iya tahu kejepit gue. lehernya. Yang dia juga. pagernya dibukain. Iya. Kacau ya. Aduh. Biasanya ada Mang Engkus tuh biasanya. Oh Manggus, tangga lu. Yang suka ngegergajiin itu pagernya biar kebuka. Iya. Gergaji aja pagernya Pak. Dibengkokin kan lebih susah lagi. Iya. Wah, hebat ya damkar kita, hebat. Hebat. Oke. Salut. Ya, pertanyaan Nu, apakah nama dari kebun ganja tersebut? Tempatnya aja gue baru tahu Thailand. Entah ya lah. Gue tahu kebunnya. Star. Ya. Tahu No, gak? udah Nggak, durasi. gua tahu. Apa yuk? Kebun organik. Ya iyalah, bukan. Loh, iya itu bener. emang itu kebunnya jenisnya organik, Nah, tapi iya. namanya. Oh, tahu gua. Apa yuk? Kebun hijau Parahyangan. Itu di Bandung anu. Gak tahu gue. Mana helm lu? Tuh, helm. Gue harus pakai helmnya Aan lagi nih. Bukan, itu bukan helm gua. Oh bukan. Helm gua mah canggih. Mereknya adalah Wah ini mah KW ini mah. SNI kok KW. Mereknya Ronda. Honda. Aduh.
Wah seru nih. Berat. Ah, biasa ya kalau gitu ya. Aneh dong. Aduh. Biar Ya, lucu, biar lucu. siap. Oke, nama kebunnya adalah Little Christiania. Gak kedengeran gue. Little Christiania. Hah? Ini belum ini loh. Udah, aduh. Biar lucu terus. Iya, jadi Little apa? Little Missy. Itu zaman kapan tuh? Orang tua banget Little Missy. Little apa? Opera sabun nyebutnya kalau Little Missy itu ya? Opera sabun, bukan lah. Apa dong nyebut? Operan bola. Telenovela kan, opera Operan sabun voli. kan ya nyebutnya? Bukan ya? Telenovela ya, opera Iya. sop. Jadi kebakaran dampaknya itu adalah Enggak namanya apa? Little apa tadi? Little Christiania. Wow, padahal dia Little Christiania ya. Ya, jadi... Agamis gitu maksudnya nama kebunnya. Oh iya juga ya, Iya, bener Little ya, iya, Christiania. iya. Oh iya bisa jadi. Jadi menyebabkan asap tebal dan mempengaruhi warga di sekitarnya, terutama wisatawan ya. Karena gara-gara itu banyak yang pusing, sakit kepala sampai tertawa terbahak-bahak. Kebayang ya? Tapi nggak ada yang saling bunuh-membunuh kan? Enggak ada sejarahnya kalau Gara-gara ganja, itu ada yang korupsi nggak? Kok gue jadi mau ngerem. Gara-gara asap tadi, gara-gara asap. Kalau asap kejadian dulu yang waktu di Pulau Sumatera bisa. Ya kan? Ada lahan yang dibakar sengaja. Kalau di Thailand mungkin asap itu menyebabkan polusi. Polusi. Kalau di kita menyebabkan Polisi. kolusi. Oh, kolusi. Kolusi. Jadi itu tetangga-tetangga situ pada ketawa-ketawa. Wah, hancur Enak lo ya pokoknya. gratisan. Dia bayar nggak kira-kira ya? Gak tahu. Jadi datang ke sana terus ketawa-ketawa keluar bayar pakai tiket. Gak tahu. Respon daruratnya adalah petugas pemadam kebakaran ternyata mengalami kesulitan gara-gara yang kejadian tadi itu. Ah sengaja ini mah Hampir- diblokir jalannya. Iya mungkin. Jadi hampir 30 menit lebih baru bisa padam itu api. Kenyang lo, asapnya kenyang lo, kenyang. 30 menit lo kenyang lo. Kenyang lo. Habis gitu gue tahu yang ketawa-ketawa itu pasti pada nyari teh botol tuh. Kok teh botol? Haus dan Oh, manis. iya. Sama gorengan. Sama makanan. Iya, gorengan. Pada Biasanya laku kita mah tuh gorengan pasti tuh. pada laku. Pujasera sana. Tapi gue juga baru tahu ya ternyata di Thailand itu ada regulasi tertentu yang memang dia mempunyai Boleh lahan ya. atau boleh ya. Ada izinnya Ada kan. izinnya ya ternyata. Itu. Dan kebanyakan yang beli juga bukan orang lokal, Ini wah, gimana turis. sih muka gue? Hah? Turis ya. Yang beli turis. Lokal nggak boleh? Boleh, cuman lebih banyak turis katanya. Iya sih. Walaupun memang ada sedikit perubahan Tapi tentang memang rule-nya regulasinya dia di sana gitu. boleh kan. Iya, walaupun nanti ada istilahnya ada perubahan juga, tapi nggak signifikan. Tapi memang boleh ternyata ya. Ya. Wah mana? Lu nambah-nambah lu. Mana Bikin boleh. video permintaan maaf. Saya ngomong ngacal gitu ya. Saya ngomong saya ngomong ngacal. Iya, tapi kebayang kalau di Indonesia boleh ya? Enggak mungkin lah. Kok nggak mungkin ya? Ada bang. Oh ada. Ketahuan. Oh gitu. Eh, Eh, di mana-mana kalau boleh tuh boleh ketahuan. Gimana sih? di Belanda boleh ya termasuk ya? Di Belanda itu sekarang itu ada tempat-tempat tertentu. Jadi nggak di semua tempat tuh, nggak tiba-tiba lu keluar dari bis inting gitu nggak boleh. Oh. Ada satu kafe-kafe tertentu lah, tempat-tempat itu dan lu hanya boleh ngisep di situ. Beli dan pakai di situ. Pakai di situ. Nggak boleh keluar-keluar itu nggak boleh. Berarti lebih ini Thailand yang lebih bebas, dia satu lahan. Perkebunan mungkin, malah. Mungkin karena pandangan agamanya gimana gitu kan. Terus pandangan negaranya gimana. Thailand kan negara wisatawan kan. Iya. Maksudnya dia menarik devisa tuh dari menarik Turis. keuntungan tuh dari devisa gitu Iya. kan. Nah, itu mungkin jadi ya udahlah nggak apa-apa yang penting turis pada datang gitu. Iya. Mungkin ya. Tapi yang pasti sih karena secara unsur keagamannya agak beda sama kita kan. Boleh aja. Mungkin Tapi di sana kan kalau Tapi kan. nggak gini no. Beberapa Ini sengaja nih biar gue lama makanya nih. Saito. Kan gue jadi lupa. mau Jarang-jarang dia beritanya panjang. ngomong. Kan gue mau ngomong jadi Oh, lupa deh tuh. Oke. Ini naon sih, orang kacamata pengen gue ngomong turun naon mulu sih? nih. Mas Rais, aku mau ngomong apa tadi Mas Rais? Oh gue tau lu mau apa. Ya enggak Mau ini. minjem helm kan lu? Enggak dong. Sekali gue mulu ah. Tapi lama anjir. Jadi ada keluarga teman gue yang keturunan Lalu, Aceh. kepala lu kepotong kacamata gue nih. Nah gini kelihatan. Tadi kepala lu kelihatan potong. Jadi beliau keturunan Aceh yang mana kalau itu dipakai buat bumbu masak dan tidak memabukkan, malah menambah nafsu makan, nggak dibakar atau di model kayak linting gitu loh. Dan Iya. sah-sah aja gitu. Dari keluarga mereka ngomong begitu.
nggak tahu ya, maksudnya ini kalau gua spesifik kalau kita ngomongin Aceh, mereka tuh ada hukum adat di sana. Ada hukum yang emang hanya berlakunya di Aceh gitu. Nah itu hukum yang sebagian dari adat istiadatnya mereka. Tapi mereka pun juga yang gua tahu tidak memperbolehkan pelanggaran atau pengubah fungsian sesuatu. Misalnya kayak tadi ganja gitu ya. Ganja itu dibuat bumbu makanan. Ya, misalnya. bumbu Tapi memang. begitu dia dialih fungsikan sebagai sesuatu yang lain. Contoh rokok misalnya. Jadi rokok itu dilarang juga. Ya oke. setahu gua begitu. Iya, setahu gua iya, begitu. Nah kalau di Indonesia sendiri, karena kita pukul rata kan, hukum itu kan pukul rata. Nggak boleh ya nggak boleh. Gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah atau beberapa puluh tahun yang lalu gue lupa, di jurnal medis tuh dibolehkan untuk Terapi. untuk pengobatan sesuatu. Misalnya gini, ada orang yang kena cancer misalnya, dia di kemo itu kan sakit kan. Nah, ketika painkiller tidak bisa masuk ke dalam tubuh dia, Iya. salah satunya untuk mengalihkan rasa sakitnya adalah dengan mengkonsumsi. Ganja tadi. Oh. Capek Tapi ya? dari dosis tertentu Capek ya. gua. Ya, udah. Gak kedengeran suara lu? Aja. Tapi gue ngomong loh. Tapi gue jawab. Iya, tapi itu Helm ini dipersembahkan oleh Honda. Boleh kali ya. dari segi medis diperbolehkan ya, tapi dalam jumlah dosis tertentu ya. Di Indonesia yang gue tahu tuh kan pernah ada kasus yang dia memang butuh substansi itu untuk istrinya, nggak boleh atau gimana lah. Sampai kalau nggak salah tuh istrinya meninggal apa ya kalau nggak salah ya. Iya, gara-gara Sementara tidak dipertolongan. Karena itu nggak diperbolehkan. Nah, karena mungkin pertama gini, gue bukan aktivis Iya, ganja seperti betul. Mas Panji gitu kan. Jadi gue Apa kabar Om Panji? jadi gue nggak tahu Temen juga tuh. progres dari undang-undangnya kayak gimana, secara detailnya gimana gue Iya. nggak paham sih. Cuma maksud gue pernah nanya juga sama beberapa orang gitu. Oke, misalnya ganja boleh nih buat bumbu makan gitu Iya. kan. Tapi ketika bumbu makan itu terlalu banyak kan juga nggak boleh. Nah artinya bumbu makan ini juga harus ada takarannya gitu. Kalau Iya. kita bicaranya undang-undang ya, Iya. aturannya harus sangat ketat sekali. Iya. Gitu. Sama kayak soalnya kalau misalnya ngomongin itu ganja boleh bumbu makan gitu kan. Berarti kita boleh juga dong misalnya nasi goreng atau soto pakai Jack D misalnya. Ini kan, Ada gitu pakai Jack D. nah ini kan pandangannya beda-beda Soto gitu. pakai Jack D. Maksudnya pandangannya apakah itu menjadi haram, apakah itu menjadi tidak boleh atau apa gitu kan. Oke. Haram kan pandangan agama ya. Iya. Kalau pandangan negaranya kan dilarang atau tidak dilarang. Ya mungkin apakah memang tidak memabukkan dibilang boleh atau gimana mungkin ya mungkin ada Tapi yang bilang kayak menarik gitu karena pertama substansi ganja ini kan dari natur ya. Dia Nature. dari tumbuhan ya. ya. Iya, alami, holistik. Terus yang kedua efeknya itu menurut beberapa orang yang gua tahu efeknya lebih ringan daripada mengkonsumsi alkohol. Nah, Contoh kalau misalnya alkohol, gue baru tahu nih, asli baru tahu sekarang gue juga baru contoh tahu. kalau alkohol dia bisa menimbulkan emosi misalnya. Wah, Ya kan? rese Perkelahian pokoknya dan iya lain-lain, banyak perkelahian. mengalami lah kita. Nah, kalau ganja yang gua tahu itu nggak pernah begitu gitu Nggak. efeknya. Relax. Nah, cuma ketawa. yang termasuk hah? Kok tahu sih? Gue dari pengalamannya Aan di bukunya dia yang berjudul Aku Enggak, Adalah gue gak Aan. pernah, gue kebetulan baca gitu Di loh. bukunya dia yang berjudul Aku Adalah Aan. Nah itu gue sadar dari yang gue baca itu ya J. Di daftar pustakanya dia pernah baca Tuh Aku kan Pernah diperjelas Trisam. kan. Rese Enggak ya? kan. Nah, cuma yang menarik adalah Ah, alkohol kan memabukkan seperti itu ya. ya alkohol. Tapi dia nggak termasuk narkoba ya. Nah, termasuk padahal narkoba efeknya adalah- lebih parah daripada Ya, ganja. Gitu. Kalau dikonsumsi secara berlebihan. Iya, Sama iya. aja sih semua juga bukan seperti itu. Ya semuanya secara berlebihan. Lu minum air mineral 1 galon juga pasti nggak Iya, boleh. Makanya bunyi undang-undangnya kalau nggak salah ya penyalahgunaan. Nah, Oke. Kalau tidak disalahgunakan berarti boleh dong. Nah, itu pertanyaan juga tuh. Makanya mungkin yang bolehnya adalah sifatnya medis gitu kan. Oke. Kita pernah tahu lah cerita-cerita orang zaman dulu kalau misalnya sakit olahraga disuntik morfin atau apa gitu kan. Iya, iya. Itu kan cerita zaman dulu. Tapi Iya. kalau misalnya dalam kadar medis mungkin boleh tuh. Mungkin ruang-ruang itu yang boleh. Ya, dan hanya orang-orang tertentu juga yang diizinkan Betul. untuk menggunakan itu ya. Tuh jangan sampai misalnya lu lagi naik motor, aduh pegel linu nih, terus pakai morfin gitu kan, wah gak nyambung. Gitu. Kasihan panti pijat, Kesannya kasihan kayak panti pijat gitu. Kayak di Italia Al Pacino. Gitu. Siap. Oke, Oke. siap. Kita masuk ke segmen kedua langsung. Ya,
Ya. Langsung segmen kedua. Oh, berita gue dulu ya? Oke. Panjang berita gue. Setengah jam. Oke, berita gue. Siap. Ketawanya dari sini. Jahil. Dalam sejarah Indonesia. Iya. Nah, lu orang Indonesia kan? Ya. Oh, duh, gue deg-degan nih. Tuh kan. Ketika terjadi demo di Iya. Indonesia, Ya. berapa kali Berapa kali apa? pemerintah turun tangan langsung bertemu dengan pendemo? Gak tahu dia apa sih? Gak tahu. Tunggu dulu. Waktu. Gua aja nyarinya harus mundurin waktu dulu gua. Kayak time machine. Mesin Time waktu. Waktu di DPR banyak kok turun tangan juga. Nggak. Nih gue sebutkan satu diantaranya ya. Satu diantaranya nih. Kemarin Pak Prasetyo Mensesnek Ya. itu datang ketemu mahasiswa langsung. Weh. Turun ke sana Jalan. sampai akhirnya dia pakai mimbarnya Brimob kan. Terus kata mahasiswanya, "Pak, kalau berani ngomongnya sini." Pindah dia Oke. ke mimbarnya mahasiswa dan dia bicara dengan mahasiswa, dia nanda tangan surat ingin ketemu atau apalah gitu. Oke. Nah, kejadian seperti itu di Indonesia dalam sejarahnya itu berapa kali terjadi? Jarang kayaknya deh. Kalau kayak gitu jarang deh. Jarang. Kita kunci jawabannya. Ya. Jarang. Jarang. Salah. Hah? 2 kali. Berarti jarang dong. Enggak dong. Kalau demonya 4 kali, enggak jarang dong. Setengahnya itu. kan ada tapi jarang Nu. Enggak, kalau demonya dulu berapa kali kan? Banyak Ya, sih. kalau dari 8 kali 2 enggak jarang dong. Jarang tuh misalnya 1000 tahun sekali, jarang. 100 tahun sekali, jarang. Ya kan? Ini enggak, ini 2. Jadi nyebutnya apa? Enggak. 2 Termasuk kali, apa? 2 kan pertanyaan gue berapa kali? Berapa kali? Jarang. Apaan dah? Nah, pakai dah. Oke. Ih, berat Nu. Gua akan panjangin berita ini. No jangan. Sampai Nu. 3 Berat episode. sih, no asli nah ieu teh. Pernah ada sore teman-teman. Gua sih- Ini aslinya berat. Gue Ini sih helm nggak sumpah berat, Bang. tapi ngeganggu kacamata. Kacamata gue turun-turun mulu. Aduh ini berat. Kacamata gue lagi. taruh sini aja ya? Apek deh anjir. Oke. Tapi emang jarang ya Nu nih. Enggak, cuma 2 kali. Bukan masalah Waktu jarang. Amin Rais turun tuh Bukan termasuk gak? bukan jarang. Amin Rais turun itu waktu dia di demo itu atau dia demo kali. Enggak sebelumnya. 98 itu dia Iya. dia yang demo itu. Oh, dia yang demo Dia ya? yang demo itu. Dia yang demo. Kan setelah jadi itu jadi enggak terus. Iya enggak benar juga. Oh iya benar. Itu kan. Biasanya kan gitu. Jadi Iya. demo Siapa kadang-kadang lagi dipakai panggung buat naik gitu kan. Oh iya dia nginjak tapi naik gitu Naik ya. mimbar terus naik jabatan. Wow. Sampai sekarang mana tuh orang? Aduh. Ya 2 Sang kali kuning. yang gue yang menarik tuh 2 kali yang pertama? gara-gara Mensesnek kemarin pas Pak Prasetyo kalau nggak salah namanya ya, Yang mana pertama? yang kemarin Yang kemarin barusan. yang sebelumnya yang Nah, tar dulu gue ceritain dulu. Ketika gue ngelihat kejadian itu, gue sih ngelihatnya bagus ya, dalam artian ya akhirnya pemerintah mau gitu ketemu sama mahasiswa gitu kan, sama semua elemen masyarakat yang lagi demo hari itu gitu. Iya. Hashtagnya itu kan Indonesia Gelap. Iya. So, Nah. semana-mana hitam aja tuh. Iya. Backgroundnya. Lu mah enak udah hitam ya. Keluar aja gue demo nih, kulitnya hitam. Kurang ajar lu. Kurang Terus ajar. ketika gue lihat Pak Mensesnek gitu kan ngomong dengan mahasiswa terus dia bilang, "Saya juga pernah jadi mahasiswa." Iya. Wah. Anda yang baju alma mater biru, kuning, hijau, masa depan negara ini di pundak Anda. Iya. Belum apa-apa udah ngasih beban. nih masa depan nih pundak lu. Aduh, berat Pak, berat. Maksud gue, Ini Itu- helm juga berat ini. itu Pak Prasetyo. Ternyata ini pernah dilakukan juga sama Pak Pratikno. Oh, Pak Pratikno. Pak Waktu itu Pratikno- beliau jabat menteri ya? Kayaknya gue lupa deh zaman itu dia. Tapi dalam menteri sih, tapi menteri apa gitu? Gue dalam lupa. sejarahnya tuh cuma 2 kali Pak Pratikno sama Pak Prasetyo kalau nggak salah namanya gitu. Dan ini yang menariknya adalah gue nggak tahu nih suratnya yang ditandatangan itu apakah surat mahasiswa mau ketemu sama pemerintah gitu ya atau mahasiswa mau ketemu presiden. Oke. Kayaknya sih enakan ketemu sama presiden kali ya. Iya, biar enak ya. Biar langsung ketemu sama Pak. Ya. Gue mau ngomong gini nih gitu kan. Iya, Nah, iya. Cuma kalau gua kalau lu dulu lah, menurut lu demo kemarin Indonesia Gelap itu menurut lu gimana An? Tanpa misalnya gini, lu nggak tahu nih isinya apa,
fine gitu ya. Tapi intinya adalah salah satunya menyangkut tentang efisiensi yang kemudian menyebabkan PHK, Iya. menyebabkan ada dana-dana pendidikan yang kemudian jadi melonjak. Sementara di lapangan-lapangan di daerah-daerah ada dana-dana pendidikan yang kemudian di Nggak sampai. korupsi Iya, dan lain-lain nggak lah gitu. sampai Nah, ya, nggak menurut sampai. pendapat lu An, menurut pendapat lu. Ya kalau demonya itu selama... Makasih An ya. Gue aduh dipanjangin lagi. Kela tuh ah. Ya biar panjang maksudnya. Enggak, kalau aduh berat sumpah ya berat. Ya buka aja lah. Pakai depan aja, pakai depan. Habek sih ya. Bu aing sapek. Sponsor Kayaknya ganti helm hoki kali ya. Helm Helm sepeda. Helm rugby. helm sepeda. Helm rugby gue pakai gue bawa pulang. Enggak, kalau menurut gue sih selama mereka Wow, keren sekali. Belum menyampaikan aspirasi mereka tidak anarkis, berjalan damai, boleh-boleh aja. Dan memang tujuannya adalah biar sampai ke pemerintah langsung dan yang mewakili itu siapa. Memang gue setuju tadi untuk diakomodir bahwa maunya rakyat itu seperti apa, seperti ini segala macam. Tapi ya itu dia. Gue juga kaget sih Anu menilai ternyata baru 2, bukan yang kemarin siapa. Oh iya masa Pak Anies tuh zamannya waktu itu dia yang demo ya. 2 itu ya. Bahwa ya kedepannya lagi kalau memang ada terjadi ya pemerintah juga harus turun tangan gitu loh. Maksudnya ketemu langsung jadi tahu gitu loh. Jangan ada nanti apa ya kalau lewat samuan atau seseorang nanti ada berita yang dikurang-kurangin atau ditambah-tambahkan kan. Bener gak sih? Iya. Ya maksudnya distorsi informasi ini kan terjadi di mana-mana ya. Iya. Gue yakin sih gini, mungkin kita harus mundur dikit ke Iya. masalah efisiensi. Iya. Menurut lu An, efisiensi yang dilakukan sama Pak Prabowo itu Iya. efektif gak sih? Kalau tepat sasaran sih efektif mah Om. Ah gimana? Kalau tepat sasaran efektif. Oh, kalau efisiensinya tepat sasaran pasti efektif. Efektif. Tapi kalau misalnya terlalu general banget, terus episode kemarin kan lo bilang kan ada beberapa yang tidak dipangkas juga, itu kan jadi kecemburuan juga gitu loh. Toh akhirnya ya kayak begini kan jadinya gitu loh kan, jadinya kayak berasa korban COVID banyak pengurangan pegawai gitu, tapi bukan COVID ini mah. Iya benar. Iya kayak COVID aja gitu, banyaknya yang dirumahkan gitu loh. Dan tetangga temen gue yang kemarin kena di pekerjaan umum PU. Oh ya, PU dia bekerja sebagai apa? WC umum. Gue nggak tahu Pekerjaan umum, WC divisi umum. apa, cuman kena Beliau udah lebih dari 5 tahun kerja di situ. Oh baru berarti. Termasuk baru ya 5 tahun. Ada yang Iya, lebih. maksudnya baru lebih dari 5 tahun kan? Iya. Ya, kayak ada yang lebih juga dari dia juga kena juga. Nah berarti dia lebih lama lagi dari 5 tahun, Iya, baru juga itu. Iya. Gitulah, pokoknya sedih juga sih. Iya maksud gue mungkin gini ya, kita di swasta, kita mungkin lebih paham gitu masalah efisiensi. Iya. Kita pernah ngalamin pasca COVID itu Iya. pas... Ini apa sih tukang roti lewat-lewat? Iya, kesel lah gue. Nggak beli mbak, nggak beli. Oke kita Kenapa lu gak lewat aja begini aja Iya. gitu. Tuh, kayak jadi yang di ring tinju gitu. Iya, kenapa nggak pasang timer aja sih, timer? Lanjut. Kayak stand up komedi ada waktunya. Iya. Lanjut. Kita percepat aja ya. Iya. Harus dibilang. Enggak dong. Itu mau di rewind. Nanti teman-teman bisa di-download videonya terus di slow motion. Pasti nanti hasilnya jadi habis. Sama aja dong. Nah, Ini belum kena ganja tuh gini nih. kayaknya pemerintah harus belajar sama swasta lah gitu ya. Kita pasca Covid, waktu Covid kita banyak layoff lah, terus ada pemotongan setengah gaji dan lain-lain lah. Iya, ada Setelah Covid juga layoff juga masih Iya gitu kan. kerjanya jadi setengah hari atau gimana yang penting nah, dapat gitu. Kayaknya pemerintah tuh harus belajar dari sana gitu. Belajar dari swasta. Kami tuh udah mati-matian, Pak. Kalau Bapak cuma bicara efisiensi, oh ini akan dipotong, akan dikeluarkan gini-gini. Maaf, sorry to say lah gitu. Di swasta itu tahun 2020, 2021, 2022 itu gila itu. Boy, parah. Gila itu. Parah. Dan apa yang terjadi dengan ASN saat itu, PNS saat itu, nggak ada pemotongan kan? Iya, nggak ada. Nggak ada pemotongan, nggak ada apa layoff, nggak ada. Nggak ada. Kita yang mati-matian. Iya. Jadi maksud gua kalau kita mau balik nih suasananya gitu ya. Honorer gua setuju, jangan di layoff, jangan diberhentikan. Nggak bener tuh. Iya.
Honorer itu bukti bahwa kementerian itu butuh orang. Satu. Makanya dia hire honorer. Iya. Terus kenapa lu pecat? Dan Gitu kan? itu standarnya kan aneh, juga di gitu. bawah rata-rata Betul. kan, kasihan itu, juga. Itu pola pikir yang menurut gua aneh. Yang kedua, Iya. belajar dari swasta. Iya. Kalau emang biaya kementerian itu mahal, potong semua gajinya. Nah. Cek tuh gaji direktur yang ngapain aja, sesuai nggak sama kerjaannya. Betul. Itu yang dilakukan sama swasta gitu. Jadi Iya. maaf, sorry to say gitu Iya. ya. Pemerintah juga harus ngaca gitu, ngelihat nih Iya. bahwa di Indonesia ini selain pemerintahan juga ada swasta. Iya, iya. Swasta juga mati-matian gitu. Iya, iya, jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih dan efisiensi kami di swasta sangat paham. Oh KPI-nya si orang ini kerjanya gimana itu Nah, paham. oke. Cara Iya, ngitungnya gimana, iya, dia betul. deket enggak sama objektif dan Betul, target gitu betul. kan. Di pemerintahan mana sih? Dana bansos nggak jelas ke siapa. Tuh nggak diaudit ya kan. Iya, bener Terus ya. dana pendidikan nggak jelas ke siapa, nggak diaudit. Iya. LPDP nggak jelas ke siapa, nggak diaudit. Iya. Bahkan mesin auditnya sendiri, Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, Iya. siapanya gitu, ditangkap juga korupsi, ya kan? Terus Cortex Cortex, nggak itu jelas belum sampai beres-beres sekarang. ya? Pak, masalah Pak Prabowo, mohon maaf nih Pak, mungkin masalah utamanya adalah negara ini nggak pernah diaudit Pak. Ya. Itu mungkin salah satu cara yang realistis. Iya. Untuk ngebuka nih semua ruwetnya Indonesia ini audit Pak. Diaudit aja semua. Tunggu dulu. Undang badan internasional untuk audit Indonesia. Iya. Jadi pertanyaan gue, negara ini tidak pernah diaudit. Dalam sejarah Ada. Di negara ini tuh ada namanya BPK. Itu kan Oke. auditor-auditor lah dan segala macam. Cuma kan gini Pak, mohon maaf nih ya kalau misalnya ada dari BPK yang bilang Iya. kami nih tim audit, kami mengaudit segala macam gini-gini. Iya, berapa kali BPK terkena kasus korupsi? Nah, Artinya kan masalah audit ini juga bukan masalah siapa yang audit, Iya, tapi iya. trustnya kita sama badan pengaudit itu gimana gitu. iya Itu. juga ya. Ya sekarang kayak Contoh negara lain ada. BTS Kominfo, BPK-nya BPK-nya kan kena juga, Iya, BPK-nya kena. kan dibayar juga. Iya, BTS Gitu. Kominfo benar. Itu semuanya bisa kelihatan. Artinya apa? Itulah instrumen-instrumen pemerintahan Iya. yang akhirnya mencederai kepercayaan rakyat. Trust rakyat terkhianati lah. Tuh kalau sampai BPK-nya kena, ini kan Badan Pengawas Keuangan loh. Gila Pengawasnya kena Nah, nih, ya kan? iya. Jadi kepercayaan kita udah sampai mana nih jadinya gitu kan? Waduh. Belum lagi misalnya dari KPK-nya kena. Kita mau percaya ke siapa Iya, gitu? ya. Aduh, loncat lagi. Ada Santai, nasi goreng nggak? Santai. Nasi goreng. Ada nanti Bastian Itu. bikinin. Maksud gue Iya. kayaknya Bapak kan sering nih Pak keras gitu kan, artinya tindakannya tuh benar-benar realistis lah Iya. gitu. Audit aja Pak, undang badan internasional diaudit, dibuka, jadi rakyat tuh tahu nih bobroknya tuh di mana. Pajak, imigrasi kemarin orang datang dari Cina tiba-tiba iya, suruh betul, bayar. disuruh bayar. Kan ketahuannya udah berpuluh-puluh tahun. Jadi ya kan? selama ini Sama ini kan gak ada yang tahu. iya. Terus tiba-tiba dipecat 10 orang atau berapa orangnya lah dipecat yang ngurusin bandaranya itu dipecat. itu Kalau belum menurut gue seberapa. nggak usah dipecat dulu Pak, Iya. audit dulu semua. Iya. Diaudit dulu semua gitu kan. Berapa puluh tahun Iya. yang menurut lo ya. Iya. Lu kalau misalnya lihat ada rumah gede, wah ini orang pajak nih. Iya. Lu tahu istilah idiom itu udah berapa lama? Udah lama banget kan? Udah lama Udah banget. 10 tahun 20 tahun yang lalu. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya jadi sinyal untuk para penegak hukum untuk coba kita cek deh. Iya, betul. Ini kan nggak ada sama sekali gitu loh. Iya, jadi pertanyaan besar juga ini. Jadi yang 10 orang itu kena ya misalnya. Jadi selama ini kalau misalnya diaudit wah bisa lebih no. Bisa lebih lah. Nah. Emang 10 orang itu cuma di situ aja uangnya kan Nah. enggak. Gitu. Makanya kalau Bapak Prabowo mau 2045 Indonesia Emas Iya. gitu ya. Akan susah nih Pak kalau kita nggak start dari Audit dulu negara audit ini. dulu negaranya. Kalau menurut gua ya. Contoh negara tetangga yang mengaudit negaranya sendiri ada no? Kayaknya mungkin gak sampai audit sih ya. Karena mereka masih punya trust sama pemerintah. Sama kayak BPK-nya lah ya, punya trust. Ini BPK yang dipercaya istilahnya polisinya atau satpamnya atau Iya. PM-nya lah Karena contoh ya Pak. malah Contoh ya Pak korupsi. ya. Ini kan agak ini kan sebuah judul sebuah buku yang ibaratnya gini. Ada buku nih judulnya adalah Malam Satu Suro. Iya. Kita pasti punya pemahaman atau punya perspektif ini pasti ngeri nih gitu ya. Iya, iya. Contohnya adalah gini. Iya. Pejabat kepala daerah Iya. yang kepilih Iya. itu uangnya harus banyak. Karena kalau enggak, kalau dia nggak enggak- punya biaya kampanye, dia nggak punya biaya apa-apa segala macam. Kan itu udah jelas Pak. Pasti ada faktor penyelewengan di sana. Ah, Udah jelas kok. Iya. Nah
itu sekarang mau gimana gitu. Gue setuju waktu itu Pak Prabowo bilang nanti kepala daerah yang milih langsung DPR aja. Gue setuju gitu. Tapi langsung lah Pak. Gas. Gaskeun. Siap. Oke, segmen berikutnya. Siap. Oh, segmen terakhir ya, closing. Oke, terima kasih ya. Waduh. Saya mau menghemat uang. Uang itu iya, untuk bagi-bagi rakyat, ya. untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Presiden Prabowo pantang mundur mewujudkan janji besar memberi makan bergizi gratis meski butuh anggaran fantastis. Dengan kemampuan APBN terbatas, penghematan anggaran besar-besaran jadi jalan pintas. Target penghematan mencapai 306 triliun, 256 triliun dari kementerian lembaga dan 50 triliun dari dana daerah. Perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis, dan semua operasional gedung dipangkas 50 hingga 90%. Dampaknya langsung terasa. Sebagian lampu dan AC di ruangan Kemenko Perekonomian dimatikan. Wow. Di Kementerian Kesehatan, penggunaan lift dibatasi, memicu antrean panjang absensi saat jam masuk dan pulang. Ini nih. Demi hemat listrik dan air, PNS Gini, hanya akan kerja 3 hari di kantor. Mestinya nggak 2 hari terjadi lainnya ya? diminta bekerja dari mana saja. Tapi hemat operasional saja tentu belum cukup, terutama mall bagi boleh. Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya dipangkas Boleh lagi nih hingga Pemda ke mall. 73%. Kan dulu dilarang. Di hadapan tuh. Komisi 5 Serangga jam DPR, 9 Menteri sore PU ya. Dodi Hanggodo Kalau ketahuan buka-bukaan kena. soal nasib proyek infrastruktur tahun ini. Hanya ada penambahan jalan tol 13 km, bahkan tidak ada lagi anggaran perbaikan rutin jalan dan jembatan. Wah, Juga minimnya bolong-bolong penambahan dah tuh pembangunan saluran irigasi. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Mau tidak mau, pemangkasan anggaran jelas berdampak pada banyak program vital. Arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Usai gaduh dampak efisiensi anggaran, Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan merekonstruksi ulang pos-pos pemotongan anggaran di kementerian. Apakah nantinya ada perubahan? Tentu bergantung Hansip. pada keberanian Sang Menteri Keuangan. Ya beresiko lah terhadap anggaran juga gitu. Kalau semua permintaan presiden harus segera direalisasikan gitu. Makanya saya dulu juga sering ditanya butuh menteri keuangan yang seperti apa, yang bisa bilang tidak begitu. Enggak lah, kalau menurut gue mah gue gak setuju nih. Iya, susah juga ya. Super App RCTI Plus, terima kasih. Ya, RCTI Plus, makasih. Terima kasih RCTI Plus. Ya. Oke, An, menurut lo An? Apa nih yang tadi? Tadi. Aduh, Ini masih Seru. ngomongin efisiensi. efisiensi kan yang tadi yang dulu juga sempat kita bahas ya. Kayaknya nggak tepat sasaran loh, maksud gue tuh kalau misalnya tepat sasaran nggak akan mungkin terjadi yang kayak gini. Kayak sebenarnya yang Begini ini ya, kan biar halnya kan santai. simpel dan Biar santai maksud gue. Gak tegang tidur, gitu loh. ente tidur. Simpel, misalnya ya aduh kok gue jadi gimana ya? Apa sih lu? GR banget. Gregetan gitu loh, Oh, kok iya. GR banget, gregetan gitu kok sampai listrik harus dihemat begitu. Ngantri kan jadinya kan kinerja mereka jadi turun gitu loh. Oke. Enggak banget sih, no, udah enggak Ya. banget sih. Ya menurut lu gak tepat sasaran lah Nggak gitu ya. tepat sasaran deh. Kalau gue ada dua hal yang gue mau reaksiin di video ini. Yang Ya, pertama oke, adalah penggiringan opini bahwa pemotongan ini semata-mata untuk makan siang gratis. Oh iya. Ini penggiringan opini karena kita Ya. nggak pernah tahu sebenarnya, kita belum tahu lah gitu. Kita Ya. kan masih mengasumsikan bahwa efisiensi ini ada hubungannya dengan makan siang gratis. Betul. Tapi ini pun baru asumsi. Ya, ini belum jadi satu program yang nyata gitu kan. Kecuali kalau nanti program makan nasional tiba-tiba diketok palu setelah uangnya terkumpul misalnya. Terkumpul, oke, Mungkin lah kita oke. bisa bilang itu beneran ternyata Iya. buat makan gitu. Yang kedua adalah ini pemerintah nih kayaknya harus belajar sama swasta deh beneran deh. Ya. Di swasta itu ada prinsipnya gini, jangan-jangan swasta deh, kita bicara prinsip usaha lah gitu ya. UMKM gitu. Usaha aja, usaha. Ketika misalnya lu punya usaha, Betul. usaha lu nih belum besar nih gitu Iya. ya. Tapi pengeluaran lu nih banyak gitu dari aset yang tidak berjalan, aset yang berjalan, aset bulanan dan lain-lain lah, pengeluaran operasional dan lain-lain.
Yang pertama harus dilakukan secara prinsipnya adalah memperkuat dulu sektor penjualan. Artinya kalau di usaha-usaha bisnis mungkin namanya sales kali ya. Salesnya dulu dikuatin. Ya. Bagus gak salesnya? Jualannya dibagusin dulu. Ternyata salesnya nggak bagus nih, atau ternyata salesnya udah optimal banget nih gitu ya. Oke, setelah itu apa biaya-biaya yang lebih tidak efektif di dalamnya? Ya. Artinya Ya. kalau misalnya orang ini bekerja dalam satu hari itu cuma 2 jam, besoknya 2 jam lagi, ya Ya. dia dalam satu hari harus 8 jam gitu. Nah, yang terjadi adalah optimalisasi dalam struktur perusahaan. Itu yang terjadi sehingga perusahaan itu menjadi efektif. Nah, itu efisiensi itu kerangkanya tuh. Jadi kalau misalnya presiden bilang kita harus efisiensi, artinya kementerian tuh harus efektif. Efektif, Tapi betul. jangan sampai mengganggu operasional. Karena gini, Nah, itu. contoh ya, Nah. gua simulasikan lah bahwa Bapak mohon maaf nih Pak, Ya, Bapak ya. mungkin lebih bukan menggurui ya kita bukan ya. menggurui Ini lah kita sharing mah. aja Pak. Kita mah mengempui lah. Ini sharing aja, kebetulan kita ada sedikit ya Iya, pengalaman. Enggak sharing sih, gue nyuruh aja gue mah. Itu the point banget sih. Bagaimana mungkin kalau misalnya Aan adalah sebuah punya usaha misalnya. Usaha Ya. lu adalah misalnya jual kerupuk misalnya. Ya. Tapi lu harus efisiensi dengan cara tidak pakai kompor. Gue gorengnya gimana? Itu pertanyaannya. Jadi Iya. efisiensi itu tidak boleh mengganggu operasional. Nah, nggak kayak tadi itu ya. Betul. Sampai lift itu ngantri. artinya efisiensi Bapak tidak berdasarkan satu analisa, Pak. Bisnis analisa, resiko analisa, analisa pengeluaran. Itu nggak dipakai tuh. Oh, mungkin mestinya harus dianalisa dulu kalau misalnya gue pangkas ini dampaknya ke bawah kayak gimana sampai Betul. yang ke dasar-dasarnya. Betul. Harus seperti Kayak itu. contoh ya tadi Iya, ya. iya. Tadi ada orang ngantri lift kan. Iya. Ya, orang ribuan ngantri lift. Iya. Pertanyaan gue sih cuma Ratusan satu. Pertanyaan gue cuma Iya. satu. Kalau emang itu lift dipakai sama ribuan orang itu, Iya. rusak liftnya. Iya. Nggak masuk di akal gitu. Iya. Maksud gue orang pakai lift juga nggak segitu banyak orangnya juga kali. Iya, kenapa harus dikurang-kurangi Justru kalau orangnya listriknya? terlalu banyak, ya jangan pakai lift gitu. Tangga sekalian. Betul. Biar olahraga lu semua. Iya. Betul. Oke. Video terakhir. Iya. Wih, muka lu enak banget, bro. Oh, yang Mau di habis makan apa DWP. lu? Sini ikut kita. Kejadian Kita dari DWP kemarin. Sat Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ gue sempet nanya, lu yang bener lu ada surat tugas gak? Ada, dikasih lihat. Ada kartu anggota gak? Ada, tapi kasih lihat tapi dikit-dikit. Kita coba lihat aja karena dia rame, Kartu anggota. gue dipeluk, gue ikutin tuh ke gerbang Ada, keluar. tapi dilihatin Dan dikit-dikit. disitulah gue dibawa ke Polda Metro Jaya ya. Tiba di Polda, kita dites urin, habis dites urin, foto-foto sebentar, dijeblosin ke sel. Setelah dijebloskan ke sel, sekitar pukul jam 3 sore, kita dibalikin ke ruang unit, itu untuk di BAP ya. Lanjut ke satu Kenapa orang backsoundnya nih, jadi yang kayak misteri dia ya? adalah good cop, bad cop lah ya permainannya, kira-kira Ini dia hantunya keluarnya kapan nih? kita ngobrol, hobi kita olahraga ya. Ujung-ujungnya, lu jangan telepon anggota ya, lu jangan manggil orang ya, lu beresin di sini aja. Nanti lu sama si PH, penasehat hukum yang ditunjuk. Tapi sudah di warning, Udah jangan kerjasama panggil dia. orang, jangan panggil Titipan. anggota. Lu ikutin cara main kita pakai PH kita. Nah, selanjutnya datanglah PH itu dan memperkenalkan diri. Anda ini kan kedapatan positif, maka kami akan mengajukan rehabilitasi. Setelah menyatakan bersedia, ya keluarlah kata-kata, di sini tidak ada 86, di sini semua sifatnya pengajuan, denda yang berlaku adalah 800 juta. Berapa angkanya dari kami? Izin bang, saya bukan orang kaya, dari saya 20. Oke, kalau gitu saya ajukan. Berikutnya, dimasukkan lagi ke sel. Nah, selepas daripada sel itu, dipanggil lagi masuk ke ruang unit, ngobrol lah kita kan sama penyidik. gua Bro, nge-vape lah. lu nawar berapa tadi? Izin bang, aku nawar 20 bang. Yang bener lu. Udah, 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Karena gue udah nggak tahan, ya udah, oke. Tapi saya cari pinjaman dulu ya, sama ambilin handphone saya di hotel ya. Jadi disitulah kira-kira pemerasannya. Oke, menurut Luan, Salah. apanya yang salah? Enggak, maksudnya Oknumnya. gimana menurut lu? Ini kejadiannya waktu kemarin di DWP sempat viral juga sih. Yang ini ya? Di TikTok ada, di Instagram juga sempat ada, dan terjadi lagi. Kenapa sih oknum-oknum ini nggak kapok-kapoknya gitu? Memang sih mereka ditangkap, tapi seperti yang Anu pertanyakan, yang di dinas apa? Yang Imigrasi. Ini yang ketahuan. Yang kemarin-kemarin yang nggak ketahuan gimana?
mungkin bisa jadi benar juga karena ketakutan udah akhirnya jual mobil, store lah 300 juta. Gue Segala kasih macam, satu analogi ya. segala macam. Iya. Jadi kalau zaman gue SMP dulu, kan gue kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan satu kelas tuh ada berapa kelas gitu ya. Iya. Satu angkatan ada berapa kelas Iya, gitu iya. ya. Gue tuh kelas A sampai kelas J itu ada 10 kelas. Iya. Kalau di kelas gue Iya. itu ada di kelas sebelah gue gitu ya. Iya. Itu ada preman nih, ada anak bengal banget gitu Iya, kan. Nah, iya. cuma yang bengal nggak cuma satu. Iya. Ada oknum lah gitu ya, tapi nggak cuma satu. Iya, di tiap kelas ada. Beberapa gitu, tapi di kelas itu tuh lebih banyak oknumnya daripada yang nggak oknum. Oke. Akhirnya kita mengecapnya itu kelas emang kelas oknum. Oke. Nah, kalau kita analogikan itu dengan Polri, Iya. sama kayaknya. Ada beberapa oknum nih, tapi lebih banyak nih jadi sekarang ini oknumnya nih. Ya Oh. udah itu mah kelas oknum aja semua. Oke. Gitu. Nah Nah, ini ini banyak kan sih, lebih kar- banyak ketahuannya. karena- Banyak sih udah. ada Karena ini kali. kan nggak pernah terungkap yang kayak gini. Iya, dan sekarang terungkap dengan adanya sosial media. Enggak juga. Oh enggak juga. Lu yakin gak berita ini bakal terungkap sampai Kapolri gitu? Gak yakin gua. Yes juga ya, gue jadi berpikir Jadi lagi. teman-teman, ya tadi hanyalah sempat viral sebuah kan, Nu? infotainment saja. Ya sudah, mau apa lagi? Iya. Gitu loh. Mau apa lagi? Atau mungkin ini kali ya buat pemanis buat pengalihan apa gitu-gitu. Enggak juga lah, buat gue mah infotainment aja udah. Karena maksud gue gini, kasihan. Gue bukan kemudian Pro ke si ini ya. pro bukan. kemana ya. Iya. Gue tetap merasa kasihan korban lah, Iya. intinya gitu ya. Walaupun dia emang salah. Tapi dia memakai punya itu. 100 juta masalahnya kan. Nah itu. Itu dia gitu. Ya, 100 juta 2 kepala Nu, jadi gocap-gocap. gak maksud gue gini, lucunya gini. Kalau DWP itu dianggap orang-orang yang datang ke DWP ini orang-orang kaya gitu Iya. ya. Dan orang-orang kaya ini kemudian Iya. misalnya diporotin dan Iya. itu gak benar. Kenapa gak dilindungin sih? Nah. Gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang, wah DWP itu dekat dengan minum-minuman, dekat dengan narkoba segala macam. Ya kenapa gak ditutup? Iya, kenapa Ya kan, dikasih izin? Pilihannya mah gitu aja. Iya, gitu. kenapa dikasih izin ya? Betul, pilihannya mah boleh atau enggak. Iya. Kalau boleh lindungin, kalau nggak boleh tutup sekalian. Iya, gitu. betul. Jadi biar nggak ada lagi yang kayak gini. Jangan ada lagi video-video kiasan lagi kayak gini. Iya, Gitu. gue salut ya, lagi-lagi waktu zamannya Pak Ahok, dia kalau bilang tutup. Iya. Enggak gitu loh. Karena maksud gue gini, kenapa gue agak emosional gitu ya? Karena gini, negara kita ini lebih banyak masalahnya gitu loh. Jadi Iya. kepada Pak Listio Sigit, Iya. kalau anak buah bapak memang nggak ngikutin bapak, pecat Pak. Betul, Udah. nggak ngikutin arahan pecat. Bapak tahu nggak jumlah pengangguran di Indonesia berapa? Iya. Bapak tahu nggak berapa juta orang yang pengen jadi polisi? Dan mungkin dari Iya. berapa juta itu, berapa persennya lebih baik? Mungkin kan? Mungkin. Asal masuknya jangan nyogok. Tapi Kalau nggak masuknya bisa. aja jogok juga Nggak kebanyakan. bisa sih, ponakan gue juga dulu bayar. Tapi nggak masuk. Dia kalau masuk pasti minta balik modal. Betul. Nah, Ya, tapi kan? nggak tahu bayar kemana karena yang bayar almarhum bokap gue. Jadi kalau gue mau ditanya-tanya dipanggil polisi, tanya bokap gue udah meninggal. Nah, iya. Tanya sono ke kuburan. Tapi yang Oke, jelas siap, ya gitulah. Maksud siap. gue Iya, ini kan iya. oknum gitu ya, dan video ini tuh jangan jadi video-video infotainment belaka gitu loh. Iya. Gue juga agak mirisnya gini. Ini kan yang angkat Liputan 6 nih. Iya. Ya Liputan 6 ayo dong dorong terus nih gitu. Kalau ada satu berita, satu sumber yang ini tuh terus Kejar sampai gitu. tuntas lah ya kalau bisa. Betul, dampingin lah minimal gitu Iya, kan. Karena kan ini meresahkan lah gitu. Tapi menurut lo yakin gak nih setelah ini mencuat kan dia udah keluar bayar dia akan diintimidasi? pastilah. Wah. Minimal kan dia ditandain. Karena waktu lu masuk polisi, masuk sel gitu ya. Iya. KTP lu tuh diambil buat didata kan. Iya. Nah, selesai hidup lu di sana. Oke. Untung waktu gua masuk tawuran gak ada KTP, belum dapat KTP gua. Iya, karena dia waktu itu KTP-nya nembak. Enggak, belum. Belum ya? Kan waktu tawuran kedapatan. Lu umur berapa saat itu? Waktu itu umur 16. Nah, tapi dia udah narkoba. Oke, teman-teman, enak aja dong, thank you sudah tawuran. menyaksikan Radio Radio KW episode KW. hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan bersama gue Anu Dan An di Radio KW.